Baiklah, sekarang saya di sini untuk menjelaskan tugas mm, eh, teori informasi mengenai Huffman coding dan Shannon-Fano coding. Jadi, pertama nama saya adalah Muhammad Sepri Nasra Esa. Kita tulis di sini. Langsung aja di sini kalau nggak. Nama Muhammad Seprian Astrayesa, NPM 1817051028, kelas B. Kelas B. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai coding C++, menggunakan algoritma Huffman. Nah, jadi biar kelihatan ya. Oke, segini saja. Pertama, di sini kita ada import. Oh ya, sebelumnya saya mendapatkan kode ini dari Geeks4Geeks. Namun ada beberapa modifikasi untuk menyesuaikan dengan yang saya inginkan. Pertama itu kita ada import library C++. Nah, jadi di sini kita langsung menggunakan import bits /std c++.h. Ini jadi akan mengimport semua library C++ standar. Selanjutnya using namespace std. Nah, di sini kita membuat sebuah struct yang nanti akan digunakan untuk membuat tree, karena Huffman ini akan menggunakan tree. Di sini ada datanya itu menggunakan karakter untuk setiap data-datanya. Selanjutnya ada unsigned frekuensi. Ini nanti akan menghitung banyaknya frekuensi. Kenapa menggunakan unsigned? Karena frekuensi tidak mungkin negatif. Selanjutnya ada childnya. Ini untuk membuat cabang-cabangnya. Nanti ada cabang kiri dan cabang kanan. Kemudian ada di sini fungsi untuk menambahkan datanya, karena left sama dengan right null. Maksudnya menambahkan datanya, ini adalah konstruktor dari struct ini. Selanjutnya di sini ada fungsi buatan compare yang digunakan untuk membandingkan antara node kiri dan node kanan, mana yang lebih besar frekuensinya di sini. Selanjutnya ada di sini fungsi untuk menampilkan dari hasil coding Huffman per karakter nanti. Di sini menggunakan fungsi rekursif. Di sini ada base-nya untuk berhenti. Lalu di sini ada untuk menampilkannya, dan yang di sini ada rekursifnya. Nanti dia bakalan masuk lagi ke dalam fungsi ini. Untuk misalnya dia sebelah kiri akan tambahkan 0, maka sebelah kanan akan tambahkan 1. Selanjutnya ada fungsi untuk membentuk Huffman code itu sendiri. Di sini namanya Huffman code, nama fungsinya. Dia memiliki parameter sebuah array data, array integer untuk menyimpan frekuensi, dan size-nya. Size itu dari ada berapa nanti yang digunakan banyak karakternya.
selanjutnya ada ini, di dalam fungsi ini dia bakalan ngebentuk node tadi. Kemudian di sini ada priority queue kita buat yang template-nya menggunakan min heap node dan vector yang isinya min heap node. Nah, kemudian ada 3, ternyata ada satu lagi compare. Nah, selanjutnya di sini ada looping untuk memasukkan data dan frekuensi ke dalam min heap ini. Nah, selanjutnya ada looping, kita melakukan perulangan selama size heap-nya belum jadi satu. Jadi selama dia itu masih banyak itu data-datanya, jadi belum jadi satu kesatuan tree, dia bakalan terus melakukan pengulangan terus. Selanjutnya ada di bagian akhirnya dia akan ngeprint kode hasil dari coding yang sudah didapatkan tadi itu. Selanjutnya ada di sini ada main ya, atau main program ya. Main program ini akan menjalankan semuanya. Pertama di sini kita mendeklarasikan tipe data sentence. Sentence ini akan jadi penampung buat inputan. Kemudian di sini kita membuat sebuah set, tipe data set atau container set, yang sifatnya set ini nggak bakal ada karakter yang sama. Jadi dari sentence ini kita bakalan nge-copy karakter-karakter yang berbeda ke dalam set. Setelah itu kita akan mengambil size-nya, ada berapakah size dari si set tersebut. Sudah selesai, maka akan dimasukkan karakter array, mendeklarasikan karakter array dengan ukuran atau size-nya itu yang tadi itu dari si word set ini, si set yang sudah didapatkan dari inputan tadi. Kemudian kita membuat frekuensi dengan size yang sama. Nah, di sini kita melakukan looping untuk mengisi array dan frekuensi yang tadi sudah dideklarasikan, mengambil datanya dari word set atau jenis-jenis yang berbeda itu. Nah, di sini yang dilakukan di dalam sini ada pertama itu dia menghitung melakukan looping sebanyak setnya. Kemudian di setiap looping dia akan memasukkan setiap karakter ke dalam array. Kemudian dengan indeks yang sama dihitung ada berapa banyak karakter di dalam sentence yang sudah diinputkan. Maka setiap looping akan mendapatkan karakter dan sentence yang sudah diinputkan. Nah, selanjutnya setelah melakukan proses input, dia akan ke proses pembentukan tree, kemudian di print. Langsung saja ke demonstrasi programnya. Pertama kita compile dulu. Kemudian kita run. Oke, di sini kita coba dengan karakter yang pendek dulu. Kita misalkan B AA CCC, maka akan terencode menjadi seperti ini. Karena C yang paling banyak ada 3 buah, maka dia akan mendapatkan nilai biner yang paling sedikit. Dan B akan mendapatkan nilai biner yang sama dengan A, walaupun ininya berbeda, banyaknya berbeda. Sekarang kita coba sekali lagi untuk kata-kata yang lebih panjang. UAS teori informasi Seprian Astrayesa 2020.
Nah, dia akan terencode seperti ini. 2. Kalau dilihat dari sini, maka karakter yang paling banyak digunakan ini adalah spasi, kemudian A. Maka akan mendapatkan nilai biner yang lebih sedikit. Oke, cukup untuk yang Huffman-nya. Selanjutnya kita pindah ke Shannon. Ini sama, saya Muhammad Seprin Asyaresa, NPM 187051028, kelas B, mendapatkan kode program ini dari Geeks for Geeks. Yang ini linknya. Kemudian dimodifikasi sedemikian agar sesuai dengan yang saya inginkan. Oke, lanjut ke penjelasannya. Pertama, dia akan mendeklarasikan mengimport library C++, keseluruhan library C++, using namespace std. Kemudian kita akan membuat node lagi. Node ini buat nanti menampung probabilitas dari karakter-karakternya. Oke. Selanjutnya kita pindah ke sini. Ini Shannon, proses untuk membuat nilai-nilainya itu 0101-nya menggunakan fungsi rekursif juga. Seperti ini. Setelah itu, di sini ada lagi fungsi untuk mengurutkan berdasarkan probabilitas. Dia akan mengurutkan probabilitasnya. Di sini ada fungsi yang digunakan untuk mendisplay atau menampilkan Shannon code. Di sini prosesnya itu ada dia mendapatkan nilai, mendapatkan parameter n dan node p, array node p. Kemudian dia akan meloopingnya. Pertama di sini ada kita deklarasikan i dan j untuk loopingnya. Selanjutnya dia akan melakukan looping dari n kurang dari 1 sampai dengan n-nya itu lebih dari atau sama dengan 0. Dia bakalan berkurang terus. Jadi dari belakang melakukan loopingnya. Kemudian di sini akan menampilkan karakternya, simbol atau karakter. Sudah itu di sini akan menampilkan kodenya, digunakan untuk menampilkan kodenya, misalnya 001 gitu. Selanjutnya ada lagi di sini fungsi counter yang digunakan untuk menghitung. Pertama di sini ada parameternya input, string inputan yang akan diinput dari bawah sini nanti. Array, karakter array, frekuensi kemudian. Di sini kita mentransfer input menjadi semuanya ke kata kecil. Apa sih namanya? Ke huruf kecil. Kemudian di sini ada perulangan yang digunakan untuk merubah karakter menjadi nilai desimal agar mudah dioperasikannya. Kemudian di sini ada looping lagi yang untuk mendapatkan nilai frekuensinya. Nanti frekuensi dan huruf ini akan digunakan untuk memproses si Shannon-nya. Counter udah.
Selanjutnya sekarang mencari panjang dari inputannya. Ada berapa karakternya di sini untuk menghitung karakternya selama tidak dari tidak sama dengan 0. Ini 0. Dia bakalan menghitung terus, n-nya plus plus, terus i-nya plus plus juga. Dan dia akan mengembalikan nilai n. Nah, di sini adalah main programnya. Main programnya ini dia akan menggunakan i dan j untuk looping, kemudian total, kemudian ada node, ada string input ini akan diinputkan di sini, kemudian ada karakter array 100, kita ganti aja, terlalu banyak, 50 aja sudah cukup, dan frekuensinya juga. Kemudian ada di sini untuk mendapatkan simbolnya kita menggunakan fungsi counter tadi. Nanti jadi dari input ini akan mengisi nilai dari array dan frekuensinya. Setelah diisi nilainya, nanti dia akan mencari nilai ada berapa banyak n-nya. Setelah itu dia akan memasukkan simbolnya tadi yang sudah dihitung ke dalam node-nya. Setelah itu dia juga memasukkan probabilitas ke dalam node yang tadi sudah dibuat. Peluang simbol tersebut di dalam node yang sudah dibuat. Kemudian di sini dia akan memastikan apakah probabilitasnya benar gitu. Nah, di sini dia menggunakan fungsi untuk mengurutkan berdasarkan probabilitas. Dan yang di sini dia akan membentuk tabel Shannon-nya, dan di sini dia akan menampilkan hasil codingnya. Nah, jadi di run Shannon, masukkan stringnya, kita coba yang pendek seperti tadi dulu. Akan dihasilkan seperti ini. Jadi kalau 3 simbol mau C-nya sebanyak apapun juga akan seperti ini. Kemudian kita coba yang agak panjang. UAS teori informasi Nah, maka akan terlihat seperti ini dia. A bakalan menjadi yang paling banyak, nanti paling kecil simbolnya, dan yang seperti yang lain. Baiklah, sekian saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.